adalah nilai karakter. Nilai karakter ini berdasarkan nilai agama, norma sosial, dan peraturan atau hukum, etika akademik, dan prinsip HAM telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 5 nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan serta kebangsaannya. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu nilai religius, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan atau ajaran agama. Pikiran, perkataan, tindakan mesti harus berlandaskan nilai-nilai agama. Kalau pikiran, perkataan, dan tindakan lurus, maka kondisi alam mikrokosmos kita akan damai. Kalau diamalkan di luar diri kita, maka kondisi lingkungan sekitar kita juga akan damai. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri dan pihak lain. Bertanggung jawab sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya bagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang berikutnya adalah bergaya hidup sehat. Kita mesti harus selalu bergaya hidup sehat. Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sebetulnya untuk memperoleh kesehatan kita ini adalah hal yang mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Hal yang mudah. Jaga keseimbangan. Itu kuncinya. Untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit, baik yang mengenai diri kita maupun lingkungan sekitar kita, maka kita harus bisa menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Kalau untuk diri pribadi kita, pertama, keseimbangan makan. Tidak lebih, tidak kurang. Jadwalnya tetap. Nutrisinya, nilai gizinya terpenuhi. Yang kedua, tidurnya cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Mesti harus pas. Sesuai tumbuh kembang. Kalau bayi berapa, anak berapa, remaja berapa, dewasa berapa, lansia berapa, kebutuhan tidurnya harus tetap. Yang ketiga, olahraga. Lagi-lagi kita mesti harus melakukan olahraga. Karena apa? Sel otak kita yang pertama ini adalah butuh makanan. Makanannya adalah oksigen dan glukosa. Dengan adanya glukosa yang dibakar dengan bahan bakar oksigen, maka sel otak dan seluruh tubuh kita akan menjadi sehat. Dengan olahraga ada latihan otot. Latihan otot apa yang pertama yang vital? Yaitu latihan otot jantung dan latihan otot paru kita. Yang lain bagaimana? Jelas akan mengikuti. Dan kita akan menjadikan kebiasaan atau karakter bergaya hidup sehat untuk mendapatkan hidup yang lebih hidup. Juga disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Naik sepeda motor harus pakai helm. Jangan pernah punya pikiran, punya persepsi helm untuk polisi. Helm bukan untuk polisi, tapi helm semata-mata untuk kepala kita, biar terlindung kalau misalnya terjadi kecelakaan, tidak pecah.
harus disiplin. Bangun harus disiplin. Makan harus disiplin. Olahraga harus disiplin. Berinteraksi, punya janji dengan pihak lain harus disiplin. Belajar harus disiplin. Berkarya harus disiplin. Kalau tidak disiplin, maka kita punya kebiasaan yang telah menjadi karakter yang orang yang tidak disiplin. Apa yang akan didapat? Apa yang kita tuai, itu yang akan. Apa yang kita tanam, itulah nanti akan yang kita dapat. Ingat itu. Jangan pernah lupa. Berikutnya adalah kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar maupun bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita mesti harus kerja keras. Kalau diri pribadi kita ini dalam kondisi sehat, karena terpelihara, terjaga keseimbangan hidupnya, maka masih punya semangat untuk bekerja keras. Tidak ada ceritanya kalau otak ini sehat tidak akan bekerja keras. Kalau otak sehat, pasti kita akan mengekspresikan kebolehan kita. Bagi otak yang tidak sehat, tidak akan pernah bisa mendapatkan keinginan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, tidak akan pernah tercapai. Karena jelas-jelas tidak akan mau belajar dengan keras dan mau bekerja dengan giat. Selain kerja keras, juga percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Jadi kita mesti harus yakin bahwa nanti kalau sudah tingkat 3, lulus dengan IP minimal 3,5 ke atas. Harus yakin. Kalau diri kita sehat, sehingga kita punya kemauan kerja keras, sehingga kita punya rasa percaya diri yang kuat atau yakin bahwa kita punya kemampuan. Selain itu juga berjiwa wirausaha, sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Ini adalah jiwa-jiwa wirausaha. Kita juga mesti harus punya jiwa-jiwa wirausaha. Wirausaha tidak mesti harus jualan, bukan. Tidak harus jualan berupa jualan barang, tetapi kita bisa jual diri kita. Sebagai apa Anda? Sebagai perawat. Yang kita jual adalah perawat. Jasa perawatan. Saya sebagai apa? Sebagai dosen. Yang saya jual adalah kemampuan otak saya. Ini jiwa wirausaha. Kemudian berpikir logis, kritis, dan inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Setiap kali, setiap saat, setiap waktu, everything, every time, kita mesti harus, di dalam otak kita mesti harus terbersit pikiran-pikiran yang logis, kritis, dan inovatif. Jangan kebalik pikiran negatif. Maka tidak akan produktif kalau kita punya pikiran negatif. Kita mesti harus punya pikiran yang positif. Kemudian mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ingin tahu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihatnya, dan didengarnya. Kalau kondisi kita sehat, kita pasti punya perasaan ingin tahu. Kita pasti punya keinginan mandiri. Dan kita pasti cinta akan ilmu.
cinta akan ilmu, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Karena kita benar-benar kondisinya sehat. Kalau nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, apa saja? Kita tahu, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Kita mesti harus tahu dan mesti menyadari hak diri kita apa, kewajiban diri kita apa, dan haknya orang lain apa, kewajiban orang lain apa. Kita tidak usah rame-rame menuntut mereka. Mereka mesti tahu sendiri. Yang kita benahi adalah diri kita sendiri. Kalau semua orang membenahi dirinya sendiri, maka tidak pernah orang itu akan membenahi orang lain. Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi nilai atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Patuh pada aturan-aturan sosial. Sikap menurut dan taat terhadap aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Ini nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Kemudian nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Peduli sosial dan lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan dan pada lingkungan alam sekitar dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi dan selalu memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Ini peduli lingkungan, peduli sosial. Kita mesti harus bangun karakter peduli. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang berikutnya adalah nilai kebangsaan. Cara berpikir dan bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Terserah orang lain akan mementingkan diri pribadinya sendiri. Tapi kita mesti harus membangun diri kita untuk memiliki nilai-nilai karakter kebangsaan. Karena apa? Membangun bangsa ini berawal dari pribadi masing-masing. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Maka keluarga itu akan menjadi baik. Perbaiki keluarga itu masing-masing. Maka akan RT, RW, kemudian lingkungan, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, dan seterusnya sampai Indonesia. Sampai tercermin di kancah Indonesia, di mata luar negeri, negara Indonesia adalah orangnya yang begini karakternya. Jujur, supel, gotong royong, nasionalis, itulah ciri-cirinya. Nasionalis, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Jadi kita mesti harus punya karakter yang nasionalis. Kemudian menghargai keberagaman. Sikap memberi respek atau hormat terhadap berbagai macam hal yang baik, yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. Indonesia sangat beragam, dan itu adalah kekayaan serta kekuatan, bukan kekurangan dan kelemahan. Ingat. Kemudian topik berikutnya atau subtopik berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi karakter seseorang. Berkaitan dengan karakter kedua orang tuanya, tak diragukan lagi bahwa manusia mewarisi sifat fisik dan karakter psikologis dari orang tuanya. Penerapan konsepsi tersebut ini berkaitan dengan kadar cinta di antara kedua orang tuanya dan sejauh mana keakraban hubungan antara keduanya. Makanan sang ibu dan seluruh keadaan fisik, mental, dan emosi, serta rohani sang anak tumbuh dalam rahim ibunya. Berkaitan dengan kondisi pada saat melahirkan, faktor ini bersifat kritis karena pada saat inilah peralihan alam terjadi. Dilahirkan di bawah sinar lampu yang menyilaukan dalam rumah sakit
yang menggelar pertunjukan teater lalu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang sibuk dengan urusannya masing-masing, bukanlah cara terbaik memasuki kehidupan dunia. Secara tradisional, di masa lampau, anak-anak dilahirkan di rumah, di mana sang ibu merasa nyaman dalam lingkungannya sendiri, bersama keluarga yang merawatnya dengan cinta kasih. Kemudian berikutnya, perawatan sang anak selama 2 tahun pertama, termasuk makanan, cinta kasih, perhatian dan kehangatan yang diberikan oleh sang ibu, serta cinta kasih yang terjalin antara kedua orang tua dengan sang bayi. Berikutnya, cara mengasuh anak, pemeliharaan, dan lingkungan sosial di sekelilingnya. Seseorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan kriminal sangat mungkin meniru tindakan kejahatan seperti yang ia lihat di lingkungannya. Sedangkan seseorang anak dibesarkan di lingkungan yang penuh cinta kasih, kejujuran, dan harmonis, sangat memungkinkan mengulangi aspek perilaku yang sama di lingkungannya itu. Faktor yang paling utama, besarnya tekad dan kejelasan tujuan hidup seseorang. Besarnya tekad. Seseorang boleh jadi secara genetis mewarisi kelemahan atau kecacatan fisik tertentu atau dilahirkan dalam sebuah lingkungan yang kacau. Namun ia menyadari akan hal itu dan memiliki kekuatan serta tekad untuk keluar dari kehidupan seperti itu, menghapus masa lalunya dan berjuang mengatasi berbagai keterbatasan itu. Jadi ini diambil dari sumber kitab suci. Faktor-faktornya yang mempengaruhi seperti itu. Jadi demikian pendidikan karakter yang telah kita bahas, konsep pendidikan karakter. Apabila nanti ada yang belum jelas, maka Anda silahkan membaca dan menyetel ulang daripada video ini, dan silahkan membaca referensi yang telah saya sediakan. Apabila ada hal yang tidak bisa dipahami, maka silahkan Anda chat di WA saya, pertanyaan akan saya jawab melalui WA. Saya kira demikian. Mohon maaf atas pembahasan konsep pendidikan karakter ini. Bila ada kekurangan, saya minta maaf, dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.